Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan momen inersia silinder pecah tipis dengan menggunakan kalkulus ya. Silinder pecah tipis Anda bisa bayangkan koin, uang koin boleh ya. Nah, coba perhatikan, ini ada koin ya. Nah, seperti ini. Kemudian diputar dengan sumbu putar Y. Nah, sumbu putar Y itu melalui pusat masanya dan dia sejajar dengan luas penampang dari koin ini. Oke, diputar seperti ini. Nah, berapa momen inersianya kalau dia berjari-jari R? Masanya M misalnya gitu ya. Oke, jadi kalau saya gambar dua dimensi, penampilannya seperti ini ya. Jadi ini mirip dengan koin yang Anda putar di atas meja. Berputar seperti ini dengan sumbu putar Y. Nah, kalau yang ini, silinder diputar melalui pusat massa dengan sumbu tegak lurus penampangnya ya melalui pusat massa ini sudah saya buktikan di video saya yang lain, yaitu I-nya setengah mr kuadrat ya. Nah, kita tidak membuktikan ini karena sudah saya buktikan di video yang lain, tapi yang kita buktikan adalah kasus yang diputar terhadap sumbu Y ini ya. Oke, nah caranya kita ambil cuplikan massa sebesar dm, lebarnya dx, tingginya t. Jadi cuplikan massa ini sebenarnya bentuknya adalah balok yang sangat kecil dengan panjang 2Y, tebalnya T, lebarnya adalah dx. Nah, ini jarak ini ke sini adalah R ya, saya umpamakan R. Jadi kalau diputar dengan sumbu putar Y, maka jari-jari sebesar X, saya umpamakan X di sini. Nah, cuplikan balok ini bisa Anda anggap seperti batang kurus gitu ya. Batang kurus diputar dengan sumbu putar Y ini ya. Oke. Nah, kalau ini jari-jari koinnya R besar, berarti yang di sini secara koordinat min R, yang di sini plus R ya. Oke. Kita definisikan dulu massa jenis 3 dimensi, yaitu massa dibagi volume dari koinnya, sama dengan dm per dv. Dm itu massa cuplikan, dv itu adalah volume cuplikan yang berbentuk balok tadi. Oke, berarti dm-nya bisa saya tulis sama dengan m per v dv. Nah, V ini adalah volume koin, yaitu volume silinder, PR kuadrat dikalikan tingginya ya. Nah, sedangkan dV, volume cuplikan berupa balok, itu berarti 2Y panjangnya dikalikan lebar dx, dikalikan dengan tingginya. Seperti itu. Nah, ini sudah saya sederhanakan, T-nya saya coret ya. Oke, kalau kita mencari momen inersia dari batang kurus yang berbentuk balok kecil ini ya, sangat kecil sekali, yang diputar terhadap sumbu Y, jari-jarinya X adalah seperti ini. Ini adalah cuplikan momen inersia. DI sama dengan dm kali X kuadrat. Boleh juga sih saya tulis X kuadratnya terletak di depan, kan sama aja. Nah, DI-nya itu berarti seperti ini, karena dm itu saya ganti dengan ini ya. Saya substitusikan ke sini. Oke, terus kemudian Y-nya ini kita ingat bahwa ada hubungan dengan R dan X Y-nya ini. Ini kan segitiga siku-siku, Y-nya berarti akar R kuadrat min X kuadrat, ya kan? Terus kalikan dx. Nah, X kuadratnya saya taruh sini, saya dekatkan dengan akar, jadi ini sama dengan persamaan atas ini. Saya hapus dulu, saya seret ke sini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kita harus mencari batas integrasinya nanti, karena kita mau mengintegral. Batas integrasinya itu, ini kan dari min R sampai R kalau terhadap X ya. Kalau terhadap X. Tapi kita substitusi dulu, kita pakai integral substitusi, X itu sama makan R cos theta. Nah, R cos theta berarti dx-nya adalah min R sin theta d theta, gitu kan ya? Oke. Nah, kalau X-nya sama dengan min R, kita masukkan ke sini, berarti min R sama dengan R cos theta, berarti cos theta-nya min 1, berarti sudutnya adalah pi radian. Kalau X-nya sama dengan R di sini, itu berarti R sama dengan R cos theta, berarti ini 1 sama dengan cos theta, berarti theta-nya dapatnya 0 derajat atau 0 radian. Nah, sekarang saatnya mengintegral. I-nya itu berarti integral batasnya dari pi sampai 0. Lihat, ini sudah saya ubah batas integrasinya pakai sudut. Min R jadi pi, R jadi 0. Sebenarnya terhadap X kan min R sampai R. Tapi kalau terhadap sudut, ya pi sampai 0. Nah, ini. Kemudian X-nya saya substitusikan sini, R cos theta di kuadrat, terus kemudian X-nya saya masukkan semua, dx-nya saya masukkan ke sini. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Ini bisa dikeluarkan R kuadratnya. Oke. Nah, terus kemudian saya sederhanakan lagi nih.
akar 1 min cos kuadrat itu kan sama aja dengan sin theta, ya kan? Nah, ini minnya saya taruh di luar gitu, ya. Oke. Nah, terus kemudian saya sederhanakan 2M R kuadrat. Nah, ini R kuadrat sama R kuadrat kan habis. Jadi yang atas tinggal 2M R kuadrat. Ini bilangan bisa keluar dari tanda integral. Pi-nya tetap ada di sini ya. Nah, ini yang mau diintegral ya. Cos kuadrat theta, sin kuadrat theta. Oke, sin 2 theta kita ingat itu sama dengan 2 sin theta cos theta gitu ya. Berarti kalau ini saya kalikan setengah, berarti sin theta cos theta itu sama dengan setengah sin 2 theta. Oke, nah ini kalau saya kuadratkan itu berarti hasilnya kan ini. Sama dengan ini. Oleh sebab itu saya substitusikan sini, ini saya ganti cos kuadrat kali sin kuadrat theta, saya ganti dengan setengah sin 2 theta. Kuadrat kan, ada kuadratnya. Oke, nah sekarang berarti ini saya bisa kuadratkan, ini kan setengah kuadrat seperempat ya. Ini sin kuadrat 2 theta jadinya. Oke, nah terus kemudian ini cos 2 alfa itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Tapi kalau cos 4 theta, nah cos 4 theta berarti 1 min 2 sin kuadrat 2 theta. Ya kan? Oke, oleh sebab itu di sini sin kuadrat 2 theta itu saya ganti ini 1 setengah kali 1 min cos 4 theta. Dari rumus ini ya. Jadi sin kuadrat 2 theta bisa diganti seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian setengahnya dikeluarkan, hilang sama ini kan. Hilang 2 sama 2 dicoret. Jadinya seperti ini. Kita tinggal mengintegrasi, gampang integralnya ini 1 diintegral jadi theta, cos 4 theta diintegral jadi seperempat sin 4 theta, begitu ya. Oke, batasnya pi sampai 0. Nah, kita tinggal masukkan batas-batasnya. 0 masuk sini ya. Nah, 0 masuk dulu seperti ini, dikurangi pi-nya masuk. Nah, seperti itu. Akhirnya ini dapatnya berapa? Sisi 0 itu 0 ya. Nah, terus ini sin pi juga 0. Jadi tinggal dalam kurung pi min 0. Berarti kalau begitu ini kan min pi habis ini ya. Jadi tinggal berapa ini? Nah, tinggal seperempat mr kuadrat. Karena pi-nya sudah dicoret. Jadi inilah momen inersia kalau koin diputar dengan sumbu Y, di mana sumbu Y itu melalui pusat massa dan sejajar dengan penampang dari koin tersebut. M itu adalah massa dari koin, R besar itu jari-jari koinnya. Basic is very easy and fun.